paham dengan Hari Pras. Jadi seperti itu. Saya pun Kalau prinsip kita lihat sudah ada ya. semuanya perbedaan itu Jadi saya gini. akui, perbedaan itu tetap ada. Ya, ini ntar itu terlalu panjang kan. Jadi sedikit-sedikit aja kita bisa menanggapi. Jadi untuk tentang muktamar itu sudah ditanggapi oleh Seni UY. Ya, Tapi ada satu kesalahan di sana, Seni UY itu tidak menjelaskan teks muktamarnya. Jadi dia mengomentari hal yang lain. Harusnya yang substansi yang harus dia jelaskan itu adalah perkataan dalam muktamar itu. Nah, tapi Seni UY sendiri tidak mengomentari hal itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua kalau kesalahan-kesalahan dalam berbicara ataupun yang lain-lain dan lain-lain itu bukan hanya Hari Pras. Tapi kalau lihat mungkin antum tahu Singa Aswaja Intersomli itu ditanya gimana hukum menyekolahkan anak di pesantren Salafi. Haram. Ulangnya lagi Kiai, haram. Satu. Kemudian ada lagi videonya tentang tentang gaji. Jadi para ustaz Salafi itu digaji 10 berapa? $10 kalau nggak salah. Kemudian dikomentari banyak lah, termasuk perempuan-perempuan yang dikomentari, dikritisi. Dan itu aktif. Kemudian lagi kalau kita mau istilahnya mengomentari orang gitu ya, ada Syahid Haram yang nama aslinya adalah Marhadi Mukhayyar. Dengan kitabnya ada tiga kitab, yaitu pertama membongkar kedok Wahabi Salafi, kemudian yang kedua mereka memalsukan karya-karya ulama klasik, kemudian yang ketiga ulama sejagat menggugat Salafi Wahabi. Itu ada tiga, yang mana kitabnya itu tidak ada yang ilmiah kitab tersebut. Nah kalau memang jujur ya, kita menghendaki kebaikan itu, ya banyak sekali dari para dai itu yang dikomentari. Termasuk MUI pun bisa dikomentari yang mengatakan bahwa Ustadz Syafiq Rasyid Basalam itu memakai kacamata kuda gitu. Kalau kita mau nih mengomentari orang, oleh sebab itu saya katakan masing-masing dari organisasi itu dia sudah punya lembaga sendiri, corong sendiri untuk menyampaikan aspirasinya. Ya kemudian nanti untuk rakyat Indonesia itu secara umum besar ada 73 bendera yang ada di MUI pusat. Nah, kalau yang NU ke PBNU-nya, ya, ke PBNU-nya, ke masail itu penyaluran istilahnya. Penyaluran mau emosi, mau apa, disalurkannya di sana. Bukan ke orang lain. Yang Muhammadiyah itu disalurkannya di tarjih. Nanti di sana ulama tarjih, ulama fatwa tarjih Muhammadiyah di sana dibicarakan. Mau ribut juga di sana ribut. Jadi nanti hasilnya itu ada begitu, hasilnya baik untuk masyarakat, bukan dia ribut di lapangan seperti itu. Jadi aman. Yang Muhammadiyah sudah ada majelis tarjihnya, yang NU ada basul masailnya, kemudian yang termasuk yang salaf juga begitu, ya, ada masing-masing begitu. Lah iya Pak, kan sebagaimana yang saya ungkapkan, semua itu ya tidak lepas dari perbedaan. Tapi dari perbedaan itu kadangkala ada beberapa hal yang memang tidak diinginkan menurut pandangan saya gitu Pak ya. Alhamdulillah saya berterima kasih ya, sekalipun beberapa menit saya bisa konsultasi dengan saudara-saudara saya. Ini sebentar lagi saya mau turun ya, karena tadi kok agak ribut ya. Sebentar lagi saya mau turun ya. Ya. Mungkin ada yang lain mungkin, ada yang lain. Baik, sama seperti dikamalkan. Jadi ketika anak yang ngomong, antum diam, antum yang ngomong, anak diam, begitu kan rapi itu kamal. Coba semuanya ngomong. Tadi Mas Bintang kan nggak rapi jadinya. Iya kan Kak? Jadi memang kita sudah punya lembaga masing-masing, termasuk yang untuk penyaluran aspirasi walaupun nanti hasil berbeda begitu. Nah, menjadi bahan pertimbangan bagi yang belum mengetahui misal masyarakat, bisa dia membandingkan misalnya
dari Basul Masail dia mengeluarkan ini hukumnya, kemudian ini dalil-dalilnya dari NU misal ini dalilnya, yang dari Muhammadiyah ini dalilnya, yang salaf ini dalilnya begitu. Kalau dari Mas Sultan Mataram gimana Heri Pras itu ya, menurut panjenengan itu? Saya sebagaimana tadi yang saya katakan itu, jadi orang ngomong itu pasti dia akan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ketahui. Nah, adapun kalau sebagai kaum muslimin, kalau memang itu diketahui salah, begitu diketahui salah, maka dia boleh bernasihat, kirim surat atau SMS. Ini salah mas, ini yang benarnya seperti ini, seperti ini. Enggak secara pribadi Jadi, jenengan itu Mas Heri Pras itu gimana itu, apa kalau saya itu enggak terlalu suka mengomentari orang iya, karena memang di salaf ya, di salaf itu kita disuruh untuk belajar. Kalau sudah belajar barulah diajarkan apa yang kita pelajari. ya bukan mengomentari secara kepribadian lah, tapi jejak rekamnya dalam kajian ilmiahnya sudah pas atau tidak, kan seperti itu. Iya, jadi itu tadi yang saya katakan, kalau kita itu direpotkan dengan Heri Pras, dengan Sani Uyai, dengan Al-Hasani, kemudian dengan siapa lagi, Mazilta, Safizal, kemudian Idrus Somli, kemudian siapa lagi, banyak sekali yang akan masuk di kepala itu. Nah, jadi bukan itu urusan kita. Urusan kita memang terus belajar seperti itu. Masih banyak, itu baru satu masalah ya. Kita mungkin punya dalam hidup sehari-hari ini ribuan masalah. Belum masalah istri kita, belum masalah anak kita, belum masalah guru kita, belum masalah dunia kita, belum masalah ekonomi kita, belum masalah yang mau poligami, nggak dapat. Banyak yang dipikirkan itu banyak, nggak satu. Ya, jadi ketika sudah ada, ya ketika sudah ada gerbongnya masing-masing, ya udah kita nggak usah ngambil gerbong yang lain gitu. Ya syukran ya, saya mau turun dulu. Jazakumullah khair semua ya, diberikan kesehatan, rezeki lancar, beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu ya tidak lepas lah, tapi kita untuk memberikan tanggapan ya sesuai dengan apa yang kita perlukan, tanpa untuk memojokkan, apalagi untuk menarasikan yang menjatuhkan. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.